Jika belum benar-benar mengalami atau mendengar ceritanya, sebagian orang mungkin tak akan percaya mukjizat. Kalau ada yang masih belum percaya dengan kebenaran mukjizat, bisa saksikan kisah Hisashi Ouchi. Dilansir dari laman Unbelievable Fact, Hisashi Ouchi adalah seorang teknisi yang bekerja untuk JECO, dulunya konvensi bahan bakar nuklir Jepang di Tokai Prefektur Ibaraki. Dia adalah salah satu di antara korban jiwa dari kecelakaan nuklir Tokai Mura yang sepanjang sejarah menjadi kecelakaan nuklir terburuk di Jepang. Kecelakaan itu terjadi pada 30 September 1999 ketika Hisashi Ouchi berusia 35 tahun dan dua rekannya sedang memindahkan 7 ember uranil nitrat ke tangki pengendapan. Setelah ia hampir mencapai tangki, tiba-tiba terjadi reaksi berantai yang tidak terkontrol dan memuntahkan partikel radiasi. Jumlah energi yang mengenai Ouchi setara dengan hiposenter bom atom Hiroshima. Ouchi juga adalah orang terdekat dengan tangki, sedangkan dua rekannya berjarak sekitar 4 meter. Kecelakaan nuklir ini menjadi bencana nuklir terburuk setelah yang terjadi di Fukushima dan Daiichi. Hal ini mengangkat rasa keprihatinan atas kurangnya pelatihan yang tepat dan langkah-langkah keamanan di pembangkit nuklir pada waktu itu. Dalam tragedi tersebut, Ouchi terkena radiasi sebesar 17 sievert, satuan efek biologis akibat radiasi. Padahal, 8 sievert saja sudah sangat fatal. Masing-masing dua rekan yang saat itu bersamanya, Shinohara terkena 10 sievert dan Yokokawa 3 sievert. Ouchi mengalami nyeri di sekujur tubuh serta mual dan kesulitan bernafas. Ia juga kehilangan kesadaran di ruang dekontaminasi setelah muntah. Paparan radiasi yang terjadi pada Ouchi sangat parah sehingga kromosomnya hancur dan jumlah sel darah putih anjlok mendekati nol. Sebagian besar tubuhnya mengalami luka bakar parah hingga organ bagian dalamnya pun rusak. Karena kondisinya semakin memburuk, ia dipindahkan ke rumah sakit Universitas Tokyo dan kemudian menjalani transfusi sel induk perifer pertama di dunia. Ia diberi banyak darah, cairan, dan obat-obatan yang bahkan saat itu belum tersedia di Jepang. Dia juga harus menjalani transplantasi kulit karena semua jaringan kulit dan pori-porinya rusak. Setelah dirawat selama seminggu, Ouchi berhasil mengatakan, "Aku tidak tahan lagi, aku bukan kelinci percobaan." Namun, dokter tetap merawatnya dan mengambil langkah-langkah tepat agar ia bisa bertahan hidup. Pada tanggal 27 November, jantung Ouchi berhenti berdenyut selama 70 menit. Namun, dokter berhasil menjaganya tetap hidup dengan transfusi darah dan cairan berbagai obat-obatan agar denyut nadinya kembali stabil. Akhirnya, pada 21 Desember terjadi kerusakan pada bagian hati yang tidak disadari para dokter. Setelah sempat berjuang selama 83 hari, Ouchi meninggal karena gangguan akut pada sistem organnya. Badan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK menyatakan dia meninggal pada 21 Desember 1999 pukul 11.21 waktu setempat. Keluarga yang sudah mengikhlaskan meminta agar ia memiliki kematian yang damai. Ouchi pun tercatat sebagai warga Jepang kedua yang mati setelah cedera akibat radiasi nuklir sejak tahun 1954.